semua dalam kebaikan, dalam ibadah setelah ibadah, ya. Karena menuntut ilmu, ya, sudah jelas adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum menuntut ilmu berbeda hukumnya dilihat dari apa yang dipelajari. Ya, kalau yang dipelajari itu adalah sesuatu yang wajib, maka menuntut ilmunya hukumnya wajib. Kalau yang dipelajari tentang ibadah sunnah, ya, maka menuntut ilmunya, ya, hukumnya sunnah. Yang mempelajari tauhid ini tahu tentang tauhid, ya, mempraktekkan tauhid, ya, hukumnya wajib. Maka kita belajar tentang tauhid ini hukumnya adalah wajib. Kita tidak boleh tidak tahu tentang ibadah yang hukumnya adalah wajib. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bersyukur, ya, sekali lagi banyak nikmat, ya. Tapi nikmat yang terbesar adalah nikmat ibadah, kan? Ya. Jadi nikmat ibadah itu diberikan hanya kepada hamba Allah yang dicintainya saja. Ini tidak diberikan kepada semua orang, Pak. Ya. Jadi kita beruntung, ya. Rasa syukur kita besar. Tidak semua orang diberikan nikmat ibadah. Ya. Adapun nikmat yang lain, ya, berserikat, ya, didapatkan oleh semuanya. Selain nikmat ibadah didapatkan oleh semuanya, Pak. Nikmat sehat, ya, yang dicintai dan yang tidak dicintai juga dapat, Pak. Nikmat harta, yang Allah cintai dan Allah tidak cintai juga dapat. Nikmat umur, nikmat waktu luang, nikmat pekerjaan, ini semuanya nikmat yang berserikat antara yang dicintai dan yang tidak dicintai. Adapun nikmat duduk di sini, ya, tidak mungkin Allah berikan kecuali memang kepada hamba yang Allah cintai dia, Allah kehendaki dia kebaikan. Ya, maka ini yang membuat kita khusyuk beribadah, ya, bagaimana kita sholat, ya, karena tidak semua Allah berikan nikmat tersebut. Ya, maka jangan Allah Subhanahu wa taala belajar tauhid yang kemarin kita sudah mempelajari tentang keutamaan orang yang bertauhid. Ini agar kita besar harapan, Pak. Ya, besar harapan, roja. Ya, orang itu harus ada dua hal, harapan dan takut. Ya, kemarin kita memperbesar harapan, orang yang masuk surga, orang yang bertauhid pasti Allah masukkan surga. Cuman beda-beda, ada yang masuk surga langsung, ada yang pasti masuk surga, walaupun, ya, harus selesaikan dulu dosanya, seperti naudzubillah, ya, saya nggak mau. Ya. Ada juga yang kemarin kita bahas masuk surga tanpa adab dan tanpa apa? Hisab. Ya. Jadi kemarin, ya, kita bahas itu, ya, agar harapan kita besar. Ya, ada 70.000 orang, ya, 70.000 dari umat Nabi SAW yang masuk surga tanpa apa? Tanpa disiksa sedikit pun dan tanpa ditanya-tanya uangnya dipakai apa, dari mana, umurnya dipakai apa, tanpa ditanya-tanya sama sekali. Ya, yaitu orang yang kemarin saya sebutkan sifatnya apa? Tidak meminta ruqyah, tidak berobat dengan besi panas, ya. Dan kemarin ada yang kelupaan, sebenarnya ada satu lagi, memang sengaja saya akan bahas nanti, jadi lupa qadarullah itu, ya. Walat yatatayyarun, ya, yaitu apa? Tidak menganggap sial kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Itu namanya tatoyur, ya. Lupa itu kemarin dibahas, ya. Jadi misalnya kalau orang Arab dulu kalau mau dagang megang burung, Pak, ya. Burungnya dilepas kalau terbangnya ke kiri, ya, dia tunda perdagangannya hari itu karena ini tanda kesialan. Nah, ini tidak ada hubungannya. Burung juga tidak tahu dia mau terbang kemana, ya.
ini yang seperti ini menganggap sial, ya, menganggap akan ada celaka dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya, tidak ada pengalaman seperti itu, ya, tidak ada tidak ada pengalaman seperti itu. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat yang keempat adalah mereka yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan setelah ikhtiar. Nah, itu agar kita semakin besar harapan kita, Pak. Ya. Nah, hati-hati. Harapan tanpa rasa takut, ya, ini berbahaya. Ya. Ada orang yang beribadah hanya dengan harapan saja. Nah, ini nanti ujung-ujungnya dia akan bermudah-mudahan berdosa, bermaksiat. Ya. Nah, kita seimbangkan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasa takut itu ada dua. Ada takut yang terpuji, ada takut yang tercela. Kita bahas hari ini adalah mudah-mudahan adalah rasa takut yang terpuji. Apa rasa takut yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yaitu rasa takut yang membuahkan amal ibadah, Pak. Rasa takut yang membuahkan taubat. Rasa takut yang membuahkan ingin hijrah. Rasa takut yang membuat seseorang mau menuntut ilmu, mau duduk, mau bersabar, belajar. Rasa takut yang membuat seseorang selalu berusaha untuk berada di saf yang paling depan. Ini semuanya, ya, dorongannya adalah rasa takut. Nah, ini rasa takut yang terpuji, ya. Rasa takut yang membuahkan, ya, amal ibadah. Ya. Maka takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah ibadah tersendiri. Termasuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala juga adalah takut diadab di neraka, takut diadab di alam kubur, takut, ya, nanti bagaimana, ya, di akhirat. Ini semuanya adalah rasa takut yang terpuji, ya. Kalau kita memiliki rasa takut ini adalah ibadah, ya. Kemudian rasa takut yang tercela, nah ini hati-hati, yaitu rasa takut yang hanya membuahkan keputusasaan. Nah, ini yang tercela. Ya. Takut yang hanya membuat orang, ya, bodoh amat akhirnya, putus asa, tidak punya masa depan, ya, tidak ada masa depan yang cerah. Nah, ini rasa takut yang tercela. Dia tidak membuahkan amal ibadah, ya, hanya membuat seseorang, ya, ketakutan, putus asa, tapi dia tidak berbuat apa-apa, ya, seperti ini, ya. Maka ini rasa takut yang, ya, haram hukumnya, yang membuat seseorang apa? Putus asa. Nah, ini rasa takut dan harap di dalam Islam itu harus seimbang. Seperti kata para ulama, seperti dua sayap burung katanya, Bu, ya. Dia tidak akan bisa terbang dengan satu sayap, harus ada dua sayap. Ini harus ada di dalam ibadah kita, rasa takut dan harap. Ya, takut diadab, berharap masuk surga. Jadi ibadah itu harus ada 4 rukunnya yang harus kita hadirkan terus di dalam hati kita. Mau ibadah apapun itu harus ada, pertama adalah rasa cinta. Ya, kita sholat karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta saja nggak cukup, harus ada rasa pengagungan. Ya. Karena ada orang yang cinta kepada manusia tapi dalam hatinya dia sebel. Ya, karena dia mencari hartanya aja. Sama Allah enggak. Kita cinta dalam hati kita mengagungkan. Ya, kita jujur dengan cinta karena kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, harus ada rasa harap. Insya Allah, ini kita berharap dengan sholat ini kita tidak memastikan kita ini penduduk surga, tapi kita berharap kita masuk surga.
Karena belum ada dalil memastikan kita penghuni surga. Tidak seperti Nabi SAW, para nabi yang sudah dijamin, seperti para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, itu ada dalam Al-Quran. Kita belum ada, maka kita berharap ya, dengan ibadah sholat ini kita berharap, tapi diseimbangkan juga dengan rasa takut ya, diseimbangkan dengan apa? Rasa takut ya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala ya, ini adalah ibadah yang sempurna, ibadah yang benar ya. Karena orang hanya beribadah dengan cinta saja ya, tanpa rasa takut, tanpa sifat yang lain, maka dia biasanya akan berakhir menjadi orang yang bermudah-mudahan dalam bermaksiat ya. Allah kan cinta saya, akhirnya nggak apa-apa sedikit bermaksiat, nggak apa-apa. Kalau cinta saja seperti itu. Kalau takut saja ibadahnya nanti dia akan menjadi yang disebutkan dengan khawarij ya. Firqah khawarij ya, firqah dalam Islam yang beribadah hanya dengan takut saja. Yang dia ingat adalah azab Allah, yang dia ingat adalah neraka, yang dia ingat adalah Allah menyiksa dengan keras, terus yang seperti ini dia beribadah dengan cara yang keras ya, tidak lunak ya. Maka jangan Allah Subhanahu wa taala ya, yang benar adalah seimbang antara takut dan harap, kecuali, nah ini harus dicatat, kecuali ada hal yang menuntut kita harus memperbesar salah satunya saja. Saya ulangi, kecuali apa Pak? Ada hal yang menuntut, ada maslahat yang menuntut kita harus memperbesar, apakah takutnya saja ataukah harapnya saja. Contoh, ketika banyak dosa, seseorang ingin bertobat, maka apa yang harus diperbesar? Takut apa harap? Biar orang jadi bertobatnya, harap pintar ya. Jadi dia bertobat, insya Allah Allah Maha Pengampun ya, antum pasti diampuni dosanya. Ingat kisah pembunuh 100 nyawa ya, yang bertobat ya. Ingat bagaimana Umar bin Khattab juga ya, banyak berdosa menjadi ini. Perbesar sama orang itu apa? Harap. Takutnya buang dulu. Biar apa? Biar dia apa? Jadi bertobat. Maka orang kalau mau bertobat diperbesar rasa takut, nggak jadi tobatnya ya. Oh belum tentu diampuni, oh ini dosa ini besar, ini Allah Maha Pengampun, udah sekalian aja lah nggak usah tobat ya. Jadi ketika orang mau bertobat, ada keinginan hijrah, banyak tentang ayat-ayat tentang harapan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, surga Allah luas. Seperti itu. Termasuk juga perbanyak rasa harap ketika hendak meninggal dunia. Nabi SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Ini ketika hendak mau meninggal dunia, sakratul maut, orang diperbanyak rasa takut apa harap? Jangan, rasa takut nanti dia rasa apa? Rasa harap. Orang mau seorang muslim sedang sakratul maut, kasih apa? Kabar gembira. Insya Allah antum calon surga, anak-anak antum soleh semua, antum sudah bangun masjid, dosanya diumpet-umpetin dulu. Ya, biar apa? Biar dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi, janganlah seorang dari kalian menghadapi kematian kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya rasa harap yang diperbesar. Kapan rasa takut diperbesar? Siapa yang tahu?
ketika sedang sehat-sehatnya Pak, ketika lagi banyak uang, ilmu sedikit, maksiat di depan mata. Nah, ini harus diperbesar rasa apa? Takut. Lagi sehat-sehatnya, uang banyak, lagi sejahtera, ilmu sedikit, maksiat sudah di depan mata. Maka kata para ulama, ya, perbesar rasa takut ketika itu. Inna Allah syadidul iqab, ya, Allah akan penghuni neraka yang paling rendah, siksanya diberikan sendal yang dia hancur otaknya, itu yang paling rendah syirik, ya, biar dia tidak terjerumus ke dalam maksiat, ya. Jadi kalau ada keadaan yang menuntut, ya, maka kuatkanlah salah satunya saja. Tetapi pada asalnya, ya, setelah itu selesai, kembali lagi, ya, antara harap dan takut itu secara seimbang. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan membahas sekarang tentang, ya, 3 macam rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang itu adalah bawaan manusia. Bahasanya apa ya? Jibili, yang rasa takut yang manusiawi. Ini hukumnya boleh. Tidak ada pahala, tidak ada dosa. Ya. Rasa takut yang sifatnya apa? Manusiawi. Ini hukumnya apa? Boleh. Tidak tercela, tidak ada dosa, tidak ada pahala. Contoh orang takut kepada apa, Pak? Takut kepada hewan buas. Ya, ini bukan takut ibadah, ya. Wajar orang takut hewan buas, takut apa contohnya? Ular, ya, Pak. Nah, ini bukan kesyirikan, bukan dosa. Ya, karena semua orang hampir semua takut. Ada yang berani megang ular, ya, Pak? Ular apa? Kobra apa weling, Pak? Alhamdulillah. Tapi ada yang berani, ya. Nah, ini takut yang dimaklumi. Seperti takut mati. Ini wajar, Pak. Saya juga takut mati, Pak. Takut yang tidak membuat kita menyekutukan Allah. Takut yang kita tidak menduakan seseorang. Takut kepada makhluk yang memang itu manusiawi. Takut kepada penguasa yang dolim. Takut dibegal, naudzubillah. Takut dibunuh. Ini kalau malam-malam lewat jalan sepi, takut nggak, Pak? Motor sendirian. Oh, ini syirik nih, jangan takut. Enggak, Pak, itu biasa aja. Ya, kita juga semuanya takut. Takut kepada istri. Ada suami takut kepada istri? Kalau istrinya galak, ya, Bu, ya. Kalau istrinya hebat lah, gitu. Ya, takut sama istrinya, ya. Itu wajar. Ya, manusiawi seperti itu. Termasuk takut kepada jin juga, ini manusiawi, kata para ulama. Takut bertemu jin itu manusiawi. Karena kita tidak sedang beribadah kepada jin. Karena rata-rata kan manusia takut melihat penampakan jin seperti itu, ya. Ini adalah takut yang apa? Manusiawi, ya. Takut disihir, ya. Ya, ini emang bahaya sihir, ya. Takut miskin gimana? Manusiawi, ya. Kita sedang tidak beribadah dengan takut tersebut. Dan takut yang seperti ini di sebagian ibadah mendapatkan udzur, pengguguran beberapa tata cara ibadah, seperti takut di peperangan. Makanya ada sholat apa? Sholat khauf. Sholat apa? Khauf. Jadi gugur tuh, diberikan udzur takut yang seperti ini dari segi beberapa apa? Ibadah. Seperti kemarin tuh tahun 2000 berapa, Pak? Ya, Covid. Ya. Boleh nggak kita sholat di rumah, Pak? Itu karena rasa apa, Pak? Takut. Safnya sampai ngalamin tuh, Pak, dijauh-jauhin. Itu karena rasa apa? Takut yang seperti ini di dalam beberapa ibadah, ya, diberikan udzur,
ya diringankan beberapa ibadah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut yang kedua, takut yang hukumnya haram, bukan syirik. Syirik yang ketiga nanti. Takut yang hukumnya apa? Haram. Yaitu takut yang membuat seseorang meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang membuat seorang apa? Meninggalkan ibadah yang hukumnya wajib. Ya. Yang takut seperti ini adalah takut yang hanya hayalan saja, tidak ada hakikatnya. Ya. Contoh, takut yang membuat seseorang tidak mau berdakwah. Takut yang membuat seseorang tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dia takut kalau misalnya dia berdakwah akan mengurangi rezekinya. Belum tentu, Pak. Takut kalau misalnya dia berdakwah dia diusir dari tempat tinggalnya. Belum tentu, Pak. Bisa jadi sebaliknya. Orang suka dengan cara yang baik tentunya berdakwah. Ya. Ini takut yang kedua, ini hukumnya apa? Haram, nggak boleh. Ini disebutkan para ulama al-khawf at-tawahhum ya. Takut yang hayalan saja, dihiasi oleh apa? Syaitan. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang waswas syaitan ya. Wala takhufuhum ya wa khawfuni ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah takut kepada mereka, syaitan waswas saja, Pak. Belum tentu seperti itu. Ya, para jomblo kalau nikah takut apa? Gak bisa nafkahi, meninggalkan kewajiban menikah ya. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ya, karena takut yang ya hayalan saja, belum tentu terbukti. Kemudian takut yang ketiga, ini yang akan kita bahas pada hari ini ya, yaitu takut yang hukumnya bukan hanya haram saja, tapi hukumnya syirik. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut yang hukumnya dosa yang apa? Dosa yang tidak diampuni, syirik yang besar apa ya? Yaitu takut kepada makhluk yang asalnya dia tidak mampu melakukan itu. Kalau tadi kan ular sudah jelas bisa membunuh kan, ya diberikan kemampuan dengan bisanya. Ini takut kepada makhluk yang secara asal tidak diberikan kemampuan untuk melakukan gangguan kepada kita. Ini hukumnya apa? Syirik. Ya. Ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, takut kalau misalnya apa? Jin memasukkan kita ke dalam api ya. Kalau takut bertemu sih nggak apa-apa ya, takut ketemu doang. Tapi takutnya kita nanti di sesuatu yang dia tidak berikan kemampuan. Tapi jin bisa menyakiti manusia nggak, Pak? Bisa. Ini takut disakiti jin ini masih tabii. Tapi takut kepada hal yang jin tidak mampu melakukannya, takut kepada penghuni kubur mayit yang tidak bisa dia mampu melakukannya, takut bangun lagi. Nah, ini juga takut syirik. Ya. Takut kalau si penghuni kubur ini mencelakakan kita, ini tidak berikan kemampuan. Ya. Maka ini kenapa disebut takut syirik, karena didasari oleh pasti ada keyakinan dia memiliki kekuatan ketuhanan. Ya. Memiliki ketuhanan apa? Ketuhanan. Ya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam kitab tauhid ya ada satu takut yang sangat ya disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya termasuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kita berbuat syirik. Takut kita berbuat apa? Syirik.
Agar kita takut berbuat syirik, kita harus belajar tentang akibat-akibat dari apa? Kesyirikan. Ya. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Ya, kenapa Nabi Ibrahim sampai berdoa wajnubni wa baniya an na'budal asnam? Ya. Nabi Ibrahim menjadikan puncak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah agar dijauhkan dia dan anaknya dari kesyirikan, dari menyembelih berhala, dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ini harus dihafal, harus tahu ayat ini. Hanya 2 ayat saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innallaha la yaghfiru, ya, sesungguhnya Allah sama sekali tidak akan pernah mengampuni. Ya, agak kerasin dikit ya biar dilihat dianggap penting ya, Pak. Allah tidak akan pernah apa? Mengampuni sama sekali. Mohon maaf walaupun KTP-nya Islam, Pak. Kalau ini dilakukan, karena akan batal semua amal ibadahnya. Ya, walaupun dia orang yang paling taat ibadah, kekal di neraka selama-lamanya. Kalau dia mengerjakan ini apa? An yushraka bihi. Dia meninggal dalam keadaan belum bertobat, dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah, doa juga kepada penghuni kubur. Ini yang disebut dengan kesyirikan. Beribadahnya bareng ke Allah juga, ke selain Allah juga. Kalau ke selain Allah saja ini kekufuran. Tapi kalau bersamaan apa? Ini kesyirikan. Maka innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ya. Ayat inilah, hal inilah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, akhafu ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Yang aku paling takutkan menimpa kepada kalian setelah aku meninggal, wahai para sahabat, adalah syirik yang kecil. Tapi yang dimaksud di ayat yang pertama tadi itu, ya, yang tidak akan pernah diampuni adalah syirik yang besar. Ya, adapun syirik yang kecil, ya, masih kategori, ya, mungkin, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau selesai dosanya setelah, ya, disiksa terlebih dahulu, naudzubillah, ya. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang dia meninggal, ya, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dia berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, dakhala an-nar. Ya, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari, maka dia pasti masuk apa? Neraka. Walaupun dia sudah bikin masjid, Pak. Walaupun dia sudah bikin pesantren, Pak. Walaupun muridnya ribuan, Pak. Walaupun kebaikannya sepenuh bumi, dakhala an-nar. Ya, dia pasti masuk neraka. Naudzubillah, ya. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an. Barang siapa yang dia bertemu dengan Allah tidak pernah berbuat syirik, ya, yang belum ditaubati. Tapi kalau sudah ditaubati, ya, hapus, Pak. Ya, ada kesyirikan, ya, dia tidak berbuat syirik sama sekali, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Ini jaminan. Ya. Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar, ya. Dan barang siapa yang dia bertemu dengan Allah, ya,
berbuat kesyirikan, buahnya apa? Buahnya dia akan belajar, Pak. Kalau sudah takut pasti duduk, nyatet, dengerin, serius, mempelajari. Karena apa? Dorongannya rasa apa? Takut. Buah yang kedua, ya, pasti dia akan belajar tauhid dengan rinciannya. Karena kalau kita tidak belajar rinci, Pak, hanya pakai kaos tauhid, topi apa? Tauhid. Mungkin ada ucapan, perbuatan yang dia tidak sadar bahwa itu adalah termasuk apa? Ya, kesyirikan. Maka harus belajar tauhid itu rinci. Harus apa? Rinci, serinci-rincinya. Kemudian buah yang ketiga, takut kepada kesyirikan akan membuat dia istiqomah, ajak, konsisten, ya, nggak kadang-kadang soleh, kadang-kadang maksiat. Ini rasa takut ini, ya, yang akan membuahkan tiga hal tersebut. Maka mudah-mudahan kita semua, ya, tentunya, ya, kita ingin mendapatkan ampunan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Ayat yang tadi itu, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Aman, Pak, insyaallah. Bukan Ustaz nganjurin bikin dosa, enggak. Tapi kalau terjerumus, aman, Allah ampuni. Ya. Mungkin khilaf enggak meninggalkan sholat, Allah ampuni. Mungkin khilaf dia mencuri, Allah ampuni. Mungkin khilaf dia durhaka kepada orang tua, melawan kepada suami, Allah ampuni. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalik, semua dosa, ya, Allah ampuni. Ustaz, bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang Qul ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai orang-orang yang beriman, jangan putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya, ya, Allah mengampuni semua dosa. Kata Ustaz enggak diampuni. Ayat yang tadi itu adalah berlaku nanti di akhirat, Pak. Dosa syirik tidak diampuni nanti di mana? Di akhirat. Adapun di dunia bisa diampuni tuh kalau bertobat. Allah mengampuni semua dosa sampai dosa kesyirikan. Syaratnya jangan terlambat. Jangan apa? Jangan terlambat. Jadi kalau dosa syirik masih diampuni kalau tobat di mana? Di dunia. Adapun kalau di akhirat la yaghfiru, sudah selesai, ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan kita, ya, diberikan rasa takut terus, ya, di dalam berbuat syirik. Hati-hati, ya, jangan sampai kita merasa aman dari apa? Dari tidak berbuat syirik. Yang sudah ngaji pun mungkin, Pak, ya. Jadi jangan kita merasa aman, ya. Ini roja yang tercela, yang membuat seseorang merasa aman dari makanya para nabi pun, ya, takut terus. Wa kanu yusari'una fil khairat. Para nabi itu mereka bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Dan mereka berdoa dengan dipenuhi rasa apa? Harap dan takut. Ini para nabi. Demikian mungkin sudah waktunya, ya, tanya jawab, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita semua, ya, dijadikan orang-orang yang mempunyai rasa takut, yang membuat kita semakin baik, semakin soleh, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astagfirullah wa lakum muslimin. Siapa yang mau tanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya.
takut ketika amal soleh tidak diterima, apakah itu akan membuahkan suatu dorongan supaya kita tetap menjaga amal soleh, atau itu bisa jadi tanda keputusasaan seorang hamba? Syukran jazakallahu khairan. Dilihat kondisinya seperti tadi ya. Kalau misalnya dalam keadaan tertentu seperti sedang ingin bertobat ya, atau dalam keadaan meninggal dunia ya, maka rasa takutnya dihilangkan dulu ya. Perbesar rasa apa? Harap. Karena kalau diperbesar rasa takut akan membuat seorang putus asa. Maka dilihat pengaruhnya ya. Adapun ketika antum sedang soleh-solehnya, ada kan kita merasa sedang soleh-solehnya ya Pak. Hafalan Quran 30 juz, Masya Allah. Salat malam nangisnya sampai ember mungkin ya. Maka perbesar rasa apa? Takut, jangan harap ya. Karena antum sedang di kondisi yang bagus, prima gitu kan. Karena takutnya ujub. Ya, antum ujub, wah saya yang paling surga paling tinggi, insyaallah. Jangan rasa takut perbesar. Nabi Ibrahim berdoa. Nabi Ibrahim di puncak ibadah apa? Nabi Pak. Nabi di puncak ibadah. Maka ketika merasa seperti itu berdoa, wajudni wa baniya an na'budal asnam. Maka dilihat kondisinya ya. Kalau senang kita di puncak-puncak ibadah, perbesar rasa apa? Takut, yang membuat kita semakin merendah. Enggak, ini karena Allah. Setan akan mengatakan, antum itu pasti penghuni surga, antum itu orang soleh sedunia. Enggak, Allah yang hebat. Saya bisa begini karena Allah, bukan saya hebat. Seperti itu ya. Jadi dilihat kondisinya. Kalau tidak ada kondisi seperti itu, pada asalnya harus seimbang. Ya, takut juga, harap juga seperti itu. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nasib ibadah kita bila kita beribadah di belakang pelaku kesyirikan? Nasib ibadah kita di belakang pelaku kesyirikan. Di belakang pelaku kesyirikan. Oke. Maksudnya mungkin sholat ya, sholat bermakmum kepada seseorang yang melakukan kemaksiatan, yang maksiatnya sudah masuk kepada pelaku kesyirikan ya. Maka kesyirikan ya. Dengan kesyirikan maksudnya begitu Pak? Iya. Kita sholat mungkin di belakang bermakmum kepada imam yang berbuat syirik gitu. Maka para ulama menjawab hal ini sebaiknya mencari imam yang lain Pak. Ya. Sebaiknya sholat di tempat yang lain. Adapun kalau kemaksiatannya tidak sampai derajat kepada kesyirikan, ya di bawah kesyirikan, maka ya hanya dianjur kalau bisa cari masjid yang lain lebih bagus. Tapi kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa, sholat di belakang orang tersebut. Tapi kalau sudah derajat kesyirikan, ya sebaiknya kita mencari tempat sholat yang lain seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin Pak saya tambahkan tadi pertanyaan itu sekarang Pak banyak ibadah akan itu ibadah tapi berbarengan dengan kesyirikan gitu. Jadi mungkin agak ekstrim sedikit ya. Contohnya kita berziarah itu kan karena mereka berdoa di situ, ada ibadahnya juga di situ, tapi mereka kalau orang sini bilang cari berkahnya atau itu bagaimana tuh hukumnya? Atau mungkin dengan sesuatu tradisi memang itu dibalut dengan satu ibadah tapi ada unsur kesyirikan gitu. Betul Pak. Jadi yang namanya bid'ah itu susah dihilangkan karena orang sedang menyangka sedang beribadah. Kalau maksiat orang tahu nggak Pak? Level manusia seperti apapun tahu itu maksiat. Suatu saat dia akan tinggalkan. Tapi namanya bid'ah, namanya kesyirikan, orang dianggap sedang ini ibadah, saya ibadah ini. Ya, emang lagi maksiat. Tuh orang maksiat aja yang diberantas, kita lagi ibadah. Padahal sebenarnya dia sedang melakukan maksiat juga. Ya, berlabelkan
ibadah. Makanya kata para ulama, maksiat tidak lebih dicintai oleh syaitan daripada kebid'ahan, dari kesyirikan yang dibalas apa? Ibadah. Karena sulit orang untuk meninggalkan. Ya, sulit untuk orang meninggalkan. Adapun berkaitan dengan tadi mungkin saya tangkap ya, mungkin ini juga dijelaskan. Kesyirikan ada dua, ada syirik akbar, syirik asghar. Syirik akbar itu menghapuskan semua ibadah yang lain. Syiriknya hanya berdoa saja kan kepada selain Allah ya. Maka ibadah yang lain hapus semuanya. Udah selesai. Sholatnya hilang, hajinya hilang, infaknya hilang, semuanya hilang. Itu syirik apa? Besar. Ada pun syirik kecil seperti riya. Ya, tadi tidak dibahas tentang riya. Itu hanya membatalkan ibadah pada ibadah yang dimasuki riya saja tersebut. Ibadah yang lain tidak hapus. Ya, kalau dia riyanya ketika sedekah, yang hapus pahalanya apa? Sedekahnya saja. Riyanya rakaat yang kedua, yang hilang pahalanya apa? Rakaat kedua. Kalau riyanya dari awal sampai akhir, wah, luar biasa. Mertua masih di situ terus. Calon mertua biasanya. Ya, maka hapus semua pahala apa? Sholatnya. Ada pun ibadah yang lain aman. Ya, tidak seperti itu. Ya, mungkin itu tambahan ya untuk seperti itu. Ada lagi Pak? Mungkin saya kurang paham ini pertanyaan, khawatir boleh diperjelas lagi. Kalau cukup ya Ibu kayaknya langsung ini paham ya Bu ya. Langsung meresap insya Allah. Cukup ya Pak? Hah? Cukup? Sudah jam 6 ya, waktunya udah pas ya? Belum? Oh, siap. Hah? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Ya. Oke, ada tanya lagi mungkin? Ya, ini ada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Untuk kewajiban kepada pemimpin atau ulil amri, namanya wajib ya, gitu. Selain taat kepada Allah juga wajib Taat kepada pemimpin. Iya. Nah, untuk sekarang ini di mana ada program-program pemerintah yang saya pribadi rasakan itu dipaksakan dan terlihat juga banyak pro kontra ya. Dari kita pribadi juga menentang gitu. Nah itu tuh dosa nggak sih Pak Ustaz? Betul. Ya gitu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, taat Allah, taat Rasul, wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin negara. Kalau kita taat kepada pemimpin negara, ini ibadah. Ibadah itu bukan sholat aja Bu, ya. Ibadah itu bukan hanya infak saja. Kita ikut apa yang dikatakan Allah. Ini adalah kalimat perintah, wa ulil amri minkum. Perintah pada asalnya hukumnya wajib. Ya, ya. Kita harus taat kepada pemimpin, ya, selama bukan maksiat. Selama bukan apa? Maksiat. Kata Nabi SAW, la ta'ata li mahlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada manusia siapapun itu, mau pemimpin, mau ibu kita, mau istri kita, suami kita, tolak kalau dalam rangka nyuruh apa? Maksiat. Jadi kita taat kepada pemimpin ya dalam hal yang ma'ruf ya, tidak bertentangan dengan syariat. Adapun kalau pemimpin memaksa kita ya melakukan kemaksiatan, maka kita tidak ikut. Ya, kita tidak ikut, ya kita membenci kemaksiatannya. Ya. Membenci apa? Kemaksiatan. Adapun orangnya tunggu dulu. Dilihat dulu beda antara maksiat dengan pelaku maksiat. Karena untuk mencap seseorang pelaku maksiat harus hilang dulu beberapa penghalangnya.
Ya, contoh Ammar bin Yasir pernah mengatakan apa? Aku kufur kepada Allah dan Rasul karena sedang apa? Diancam, dibunuh. Ya, ada orang yang tidak punya ilmu, ya, saking gembiranya mengatakan, Allah engkau hambaku, aku adalah Robbu. Ketika apa? Barangan tunggangannya apa? Sudah hilang, balik lagi. Maka Allah tidak mengadabnya. Kenapa? Karena dia saking gembiranya. Ada orang saking marahnya berbuat maksiat, ini dimaklumi. Nah, ada juga karena jahil, ya, karena tidak tahu hukumnya. Ini juga kita bisa tidak disamakan antara maksiat dengan pelaku maksiat. Maka kita lihat dulu pemimpin ini melakukan kedoliman, kemaksiatan, apakah penghalang-penghalang itu sudah hilang semua atau tidak? Ya, kalau sudah tidak ada, maka bolehlah kita mengatakan mungkin dia adalah pelaku maksiat, pelaku kedoliman. Ya, maka kita tidak menaati perbuatan maksiat dari siapapun. Maka kalau kita menentang, tidak suka, ya ini adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak suka dengan ya kemaksiatan yang misalnya dikerjakan oleh pemerintah. Adapun bab menasehati pemimpin itu beda lagi, ya. Itu ada tata caranya. Ini mungkin harus dibahas di tempat lain, bisa satu kajian, mungkin ustaz yang lain mungkin bisa bahas, ya. Karena para ulama melihat menimbang maslahat dan mudorot dalam masalah menasihati apa? Pemimpin. Ya. Kalau dinasihati makin parah keadaannya, maka jangan. Kalau menasihati dengan terang-terangan makin parah kondisinya, maka jangan. Karena dalam syariat kita selalu mengambil maslahat yang lebih besar, ya, dibanding maslahat yang kecil. Menghindari mudarat yang lebih besar daripada mudarat yang kecil, ya. Jadi harus dilihat ya, tata cara menasihati pemimpin, ya, seperti itu. Coba ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan bisa diterima, ya. Allah a'lam bishawab. Kalau tidak ada lagi kita tutup ya. Tuh ya, di belakang sudah siap tuh hidangan ya, insyaallah ya. Rezeki dari siapa? Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, mengampuni kita semua, masukkan ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab, ya, tanpa tersentuh api neraka sama sekali, Pak. Itu yang kita inginkan. Maka bersabarlah, istiqomah bersabar, mumpung kesabaran masih bermanfaat, Pak. Ada kesabaran yang tidak ada manfaatnya. Di mana? Di akhirat, Pak. Ya, kata Allah, engkau bersabar tidak bersabar sawaun alaikum, sama aja, nggak ada manfaatnya. Ya, sabar yang ada manfaatnya itu di Resinda sih, Pak. Kita masih di Resinda itu sabar kita sangat bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta